Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad memerintahkan umat beliau pada saat tidur untuk menyamping ke kanan. Jika kita melihat patung Buddha tidur selalu menyamping ke kanan. Apakah ini sebuah kebetulan atau ada hubungannya? Hadis Rasul, apabila kamu datang ke tempat tidurmu hendak tidur, berwudulah seperti wudu untuk sholat. Kemudian kamu tidur miring pada bagian kanan. Bara' bin Azib, berbalinglah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nama Buddha pertama kali dipakai oleh Siddhartha Gautama atau Sakyamuni yang lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi sebagai pendiri Buddha. Arti Buddha ada banyak sekali, antara lain yang telah sadar, dia sang penemu Bujhita, kebenaran, ia yang telah mencapai penerangan sempurna, ia yang memberikan penerawangan Bodhita dari generasi ke generasi dan lain-lain. Konon sang Buddha mendapat pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Membaca beberapa artikel dari internet ada hal yang cukup menarik, bahwa ada beberapa saudara muslim yang mengkaitkan Nabi Zulkifli atau mungkin Nabi Idris sebagai Siddhartha dan pohon tin adalah pohon Bodhi. Sehingga ada yang memasukkan Buddha sebagai salah satu utusan Tuhan. Mungkin ini masih perlu pengkajian lagi. Kalau kita bertanya pada pemeluk Buddha tentang Tuhan, maka mereka tidak akan mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka, alam semesta ada dengan sendirinya. Agama mereka lebih menekankan sistem etika. Sehingga sekilas agama Buddha bisa dianggap sebagai ateisme yang luhur. Tetapi ini mungkin pendapat Buddha belakangan. Ketika Siddhartha masih hidup, beliau mengakui adanya Tuhan pencipta alam. Memang sang Buddha saat itu lebih banyak diam jika menyinggung keberadaan Tuhan. Mungkin karena di India saat itu tenggelam dan penyembahan berhala atau menguatnya filsafat antropomorfisme, yaitu filsafat Tuhan yang menjelma sebagai makhluk, yang secara tiba-tiba menurunkan ajaran monoteisme secara drastis. Buddha tidak menyangkal adanya Tuhan. Buddha pernah ditanya oleh salah seorang murid, apakah Tuhan ada? Buddha menolak untuk menjawab. Tetapi saat didesak, beliau mengatakan bahwa jika Anda menderita sakit perut, akankah Anda berkonsentrasi untuk mengurangi rasa sakitnya atau mempelajari resep dokter? Itu bukanlah urusanku untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada. Urusan kami adalah menghapus penderitaan di dunia. Sebenarnya apa yang diucapkan Buddha itu persis ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Musa hanya menjawab, namanya adalah Aku adalah Aku. Keluaran 3:14. Di mana maksudnya adalah apapun nama Tuhan, lebih penting untuk melaksanakan perintahnya daripada sekedar mengetahui namanya. Tapi siapapun dia, ada hal yang menarik di mana dalam beberapa ayat dalam kitab Buddha terdapat beberapa penggambaran yang seolah-olah mirip dengan sosok sang Nabi Muhammad. Seperti halnya kaum muslim ketahui, Tuhan telah memberikan firman-Nya pada kitab-kitabnya yang terdahulu dan sekarang mungkin sudah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Apakah ayat-ayat ini merupakan firman Tuhan yang masih tersisa? Hal ini diungkapkan oleh seorang ulama Islam yaitu Dr. Zakir. Dalam tulisannya, beliau menulis beberapa hal sebagai berikut. Anda boleh percaya, boleh tidak. Menurut Cakavati Sinat Suttanta D376, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya, yang baik hati, seorang yang suci dan kuat yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, tepat dan mengenal alam semesta. Apa yang telah dinyatakan oleh pengetahuan supernatural miliknya akan diterbitkan ke seluruh alam semesta. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia dalam keasliannya, mulia pada puncaknya, mulia pada tujuannya, dalam jiwa dan tulisan. Dia akan memproklamasikan kehidupan religius, murni dan sempurna seutuhnya, seperti saat aku sekarang mengkhotbahkan agamaku dan memproklamasikan semacam kehidupan religius. Dia akan membuat masyarakat rahib berjumlah ribuan, seperti saat sekarang aku membentuk masyarakat yang berjumlah ratusan.
Menurut Sacred Books of the East, volume 35, halaman 225, aku bukanlah Buddha satu-satunya yang berkuasa dalam memerintah dan mengatur. Setelahku ada Buddha yang lain bernama Maitreya, yang penuh kebajikan akan datang. Aku sekarang hanya memimpin ratusan, sedangkan dia akan memimpin ribuan. Menurut The Gospel of Buddha by Kerus, halaman 217 dan 218 from Keilan Sources. Ananda bertanya kepada yang berbakti, siapa yang akan mengajar kami setelah engkau pergi? Kepada yang terberkati. Yang terberkati menjawab, aku bukanlah Buddha pertama yang datang di atas bumi dan tidak akan menjadi yang terakhir. Pada waktunya, seorang Buddha akan muncul di dunia yang suci, yang sangat tercerahkan, penuh kebajikan dalam laku, tepat mengenal alam semesta, seorang pemimpin yang tak tertandingi manusia. Dia akan mengungkapkan kepada Anda kebenaran abadi yang sama, yang saya ajarkan. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia sifatnya, mulia pada puncaknya dan mulia pada tujuannya. Dia akan mendeklarasikan suatu kehidupan beragama sepenuhnya sempurna dan murni seperti sekarang saya nyatakan. Murid-muridnya akan berjumlah ribuan, sedangkan muridku hanya ratusan. Ananda bertanya, bagaimana kita mengenalnya? Yang terberkati menjawab, dia dikenal sebagai Maitreya. Jumlah ribuan mirip dengan yang digambarkan dalam ramalan agama Hindu bahwa pengikut Nabi Muhammad berjumlah ribuan. Disebutkan bahwa Maharesi terkenal dengan 10.000 pengikutnya saat pergi ke Mekah membawa 10.000 pengikut. Kata Sanskerta Maitreya atau ekuivalen dalam bahasa Pali Metteya berarti mencintai, penuh kasih dan penuh belas kasihan dan murah hati. Hal ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati dan lain-lain. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata ini adalah rahmat. Dalam surat Al-Anbiya, kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kata ini hampir disebutkan 409 kali di dalam Al-Quran. Huruf Muhammad juga diejak sebagai Mahamed dan berbagai ejaan lain. Kata Maho atau Maha dalam bahasa Pali dan Sanskerta berarti agung dan mulia, dan Meta berarti rahmat. Dan dalam bahasa Arab sendiri, Muhammad berarti penuh kasih. Menurut Sacred Books of the East, volume 11, halaman 36, Mahaparinibbana Sutta chapter 2 verse 32, aku telah memberikan kebenaran tanpa membuat perbedaan antara doktrin eksoteris dan esoteris dalam hal kebenaran. Ananda Tathagata tidak seperti guru yang memiliki kepalan tertutup yang merahasiakan sesuatu di belakang. Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajarannya Al-Quran tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua umat Islam dari rakyat jelata sampai raja menerima ajaran yang sama dan dapat membaca kitab suci yang sama pula secara langsung sampai sekarang. Ada beberapa agama di mana tidak semua pemeluknya boleh membaca kitab suci. Hanya para imam saja yang boleh membaca. Menurut Sacred Books of the East, volume 11, halaman 97, Mahaparinibbana Sutta chapter 5 verse 36, Arahat Buddha memiliki servitor pada zaman dahulu. Seperti Ananda adalah servitorku sekarang. Dan di masa datang Arahat Buddha yang ditemani oleh servitor juga. Nabi Muhammad juga memiliki servitor, yaitu Anas, yang merupakan anak dari Malik. Anas diberikan oleh orang tuanya kepada Nabi Muhammad. Anas bercerita, ibuku berkata padanya, "Oh utusan Tuhan, inilah pembantu kecilmu." Anas melanjutkan, aku melayani Rasul sejak usia 8 tahun, dan Rasul memanggilku anaknya dan kekasih kecil tersayangnya. Anas menemani Rasul dalam segenap keadaan, baik sakit, gembira, perang. Umur 11 saat perang Uhud dan 16 saat perang Hunain, ataupun damai sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.